Jawab gitu, oleh berat karena ada hal-hal yang karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ya, ada hal yang kita lakukan apa-apa udah usaha juga sebenarnya. Oke. Pak Ketum kita udah langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau udah atur dengan baik gitu ya. Tapi ternyata nggak ketemu. Oke. Kayaknya susah. Oleh Romeni sombong, ini dua penyerang keturunan yang tulus dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Ya kalau bagi saya, tentu ini adalah kabar baik. Karena memang kita membutuhkan pemain-pemain yang bisa bermain dengan teknik tinggi dan juga punya mental yang kuat. Karena kita semua ingin agar timnas kita bermain di level yang lebih tinggi. Ya memang kita juga mengincar menjadi juara di level ASEAN. Gak mungkin dong timnas kita melepas kejuaraan-kejuaraan di level ASEAN. Tapi selain itu, jika memang timnas kita bisa bermain di level yang lebih tinggi, Oleh Romeni sombong, tercatat ada dua penyerang keturunan yang tulus dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Serangkaian usaha dilakukan PSSI agar Oleh Romeni mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, usaha itu belum membuahkan hasil. Hal itu dikonfirmasi anggota Exco PSSI yang biasa mengurusi naturalisasi pemain keturunan, Arya Sinulinga. Oleh Romeni, ya agak berat. Oleh berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum Erick Thohir juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional, kata Arya Sinulinga di channel YouTube pribadinya. Okezone melihat ada 3 penyerang keturunan yang dapat dimanfaatkan PSSI, selagi Oleh Romeni belum bersedia memperkuat timnas Indonesia. 2 penyerang keturunan ini terang-terangan siap menjadi WNI. Siapa saja penyerang yang dimaksud? Berikut 2 penyerang keturunan yang tulus dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. 2. Mauresmo Hinoke, Top Os. Mauresmo Hinoke menunjukkan kecintaannya kepada Indonesia dengan mengunggah ulang hasil akhir laga timnas Indonesia vs Australia di akun Instagramnya, @mauresmo. Penyerang 19 tahun ini memang sudah masuk proyeksi PSSI untuk dinaturalisasi, namun tak kunjung menjalani proses. Padahal, tenaga Mauresmo Hinoke lumayan dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang telah mencatatkan 3 penampilan di Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025 ini disinyalir memiliki kualitas lebih baik ketimbang Rafael Struijk. 1. Mauro Zelstra, FC Volendam U21. Berkas naturalisasi Mauro Zelstra sudah masuk ke PSSI. Saat ini, Federasi Sepak Bola Indonesia ini masih mengecek keabsahan berkas naturalisasi runner-up top skor Liga Belanda U21 tahun 2023 sampai tahun 2024 tersebut. Jika berkasnya lengkap, penyerang bertinggi badan 188 cm ini tinggal datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Mauro Zelstra dinilai cocok berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangun dan Eliano Reijenders di lini depan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) terus memperkuat skuad Garuda dengan membidik sejumlah pemain keturunan. Setelah sukses mengamankan komitmen Nis Hilgers dan Eliano Reijenders, kini PSSI mengalihkan perhatiannya pada beberapa nama baru, salah satunya adalah Oleh Romeni. Kabar baik datang dari Nis Hilgers dan Eliano Reijenders yang telah resmi menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Namun, PSSI tidak berhenti sampai di situ. Arya Sinulinga, salah satu anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa federasi tengah menjalin komunikasi intensif dengan beberapa pemain keturunan lainnya, termasuk Oleh Romeni, Mauro Zelstra, dan Kevin Dix. Oleh Romeni ini agak berat prosesnya, ungkap Arya Sinulinga dalam sebuah podcast pribadinya.
Ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Arya menambahkan bahwa Ketua Umum PSSI telah melakukan pendekatan yang baik dan profesional, namun negosiasi dengan Ole Romeni masih menemui kendala. Sementara itu, untuk Mauro Zelstra, proses naturalisasinya sudah mulai berjalan. Data Mauro sudah masuk dan sedang kami evaluasi secara detail, kata Arya. Sedangkan untuk Kevin Dix, komunikasi masih terus dilakukan. Kevin Dix juga belum ada komunikasi, tapi belum deal imbuhnya. Dengan adanya sejumlah pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia, diharapkan skuad Garuda akan semakin kompetitif di kancah sepak bola internasional. Menilik perbandingan antara Ole Romeni vs Hairori Edewal, dua pemain keturunan yang kabarnya akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Saat ini, banyak pecinta sepak bola tanah air yang masih menerka-nerka siapa saja pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Santer tersiar kabar bahwa akan ada beberapa pemain keturunan di Eropa yang akan tiba di Indonesia pada September ini untuk melakukan proses naturalisasi. Hal ini membuat netizen banyak menduga-duga. Sederet nama pun muncul ke permukaan dan disebut-sebut akan segera dinaturalisasi. Dari sekian nama, ada dua nama yang disebut-sebut netizen akan dinaturalisasi, yakni Ole Romeni dan Hairori Edewal. Ole Romeni dirumorkan akan dinaturalisasi usai dirinya berfoto dengan Jay Izzes dan Ivar Jenner. Di samping itu, ia juga mengaku progres naturalisasinya berjalan baik. Sedangkan Hairori Edewal dirumorkan akan dinaturalisasi setelah dirinya menyematkan bendera kebangsaan Indonesia, merah putih, di media sosial Instagram. Terlepas dari benar tidaknya kabar keduanya akan dinaturalisasi, menarik membandingkan Ole Romeni dengan Hairori Edewal kendati keduanya berbeda posisi. Jika hanya bisa memilih salah satu dari Ole Romeni dan Hairori Edewal untuk dinaturalisasi, kira-kira siapa yang layak membela timnas Indonesia? Berbicara soal statistik, ada baiknya mengetahui posisi keduanya. Diketahui, Ole Romeni merupakan penyerang dan Hairori Edewal merupakan seorang gelandang bertahan. Keduanya sama-sama punya pengalaman di level teratas. Saat ini, Ole Romeni bermain di FC Utrecht di Eredivisie dan Hairori Edewal bermain di Royal Antwerp di Jupiler Pro League. Ole Romeni dikenal sebagai penyerang tajam berkat catatannya. Di musim ini saja, ia berhasil mencetak 2 gol dari 4 pertandingan FC Utrecht. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And